Halo semuanya, ketemu lagi di Iswayu di Joko Channel yang memberikan informasi-informasi lokasi wisata yang keren pastinya guys ya. Terima kasih sudah melihat video-video yang kami sajikan. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan semoga semuanya selalu diberkahi Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Malioboro guys ya. Nah, ini kebetulan kita habis dari hotel yang letaknya tidak jauh dari Malioboro Street ini guys ya. Nah, kita cerita-cerita sekilas ya guys ya tentang Malioboro. Liburan ke Jogja tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Malioboro yang populer pastinya guys ya. Berlokasi di antara Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Tugu Pal Putih yang pastinya tugunya sangat keren guys ya. Menjadi sebuah ikon dari Yogyakarta. Jalanan Malioboro menjadi surga oleh-oleh, belanja serta wisata kuliner. Jadi kalau yang ingin makan gudeg terutama ya, bisa banget di area Malioboro ini guys ya. Nah, bagi yang ingin beli kaos, kemudian ingin beli jajanan gitu ya, ataupun yang lain guys, bisa banget. Kalian mau naik kereta kuda, naik becak, bisa banget di sini ya. Lokasinya rame terus guys ya. Baik pagi, siang maupun malam selalu dipadati oleh pengunjung. Ini kebetulan kita pagi hari guys. Nah, kalau kita lihat pagi aja udah rame ya guys ya. Tuh seperti ini. Apalagi kalau malam, wah pastinya rame banget. Jalur pedestrian yang dilengkapi dengan beberapa tempat duduk disiapkan pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi banyak sekali nih tempat duduk di area ini ya. Jadi kalau kalian posisi lelah nih, bisa banget kok duduk-duduk di kawasan Malioboro sambil melihat lalu lalang orang-orang yang pastinya wah banyak banget ya, baik wisatawan dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian Malioboro ini banyak sekali tempat-tempat yang keren ya. Ada teras Malioboro 1, ada teras Malioboro 2, kemudian juga ada 0 km. Juga di dekat Malioboro ada Benteng Frederberg. Wah, udah pernah ke sini guys? Wah pastinya gitu ya. Tuh ada Trans Jogja juga. Nah, ada Plaza Malioboro. Nah, bagi yang ingin ke Plaza Malioboro bisa banget. Malioboro adalah salah satu jalan yang berada di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro adalah nama salah satu jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal Ayani. Jalan ini merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta guys ya. Kemudian asal nama Jalan Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang artinya guys ya, itu adalah karangan bunga. Adapun beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonel Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Yogyakarta pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Pastinya sampai sekarang ya guys ya. Jadi ini menjadi sebuah pusat dari kota Yogyakarta sendiri. Ketika itu pemerintahan Belanda membangun Benteng Frederberg yang tadi saya ceritakan ya, di tahun 1790 yang berada di ujung selatan Jalan Malioboro. Jadi kalau kita jalan terus nih guys ya, lurus terus nih dari area ini guys, nanti
kalian akan menemui benteng Friedeburg. Wah, gitu ya. Belanda juga membangun Dutch Club atau Society der Vereniging. Wah, susah banget ya kata-katanya. Kata-kata Jogja, kata-kata ini ya, Belanda. Wah, jadi kata-kata Belanda untuk kota Yogyakarta ya, namanya Dutch Club atau Society der Vereniging. Wah, susah banget. Nah, di tahun 1822 pastinya ya. The Dutch Governor Resident Johannesburg dan kantor pos. Nah, jadi banyak bangunan yang dibangun oleh Belanda di area Malioboro ini. Perkembangan Malioboro semakin pesat guys ya, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah ya, atau pedagang dari Tionghoa. Wah, jadi inilah asal muasal ya. Jadi pedagang-pedagang Tionghoa nih masuk ke area Yogyakarta. Nah, jadi Jalan Malioboro sendiri dibagi dua setelah stasiun Tugu Yogya dibangun, begitu ya. Secara lainnya, Jalan Malioboro menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pernah terjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dengan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pasukan Merah Putih berhasil menaklukkan kekuatan Belanda dan menduduki Yogyakarta setelah 6 jam bertempur. Wah, jadi benar-benar jadi saksi nih guys ya. Malioboro merupakan salah satu jalan paling populer ya yang berada di Yogyakarta. Selain berada di jantung kota, Malioboro menjadi cukup dikenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Tadi ya, ceritanya keren pastinya. Keberadaan Malioboro sendiri sering dikaitkan dengan 3 tempat sakral yang ada di Jogja ya, yaitu ada Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Malioboro sendiri tadi seperti yang saya ceritakan bahwa Malioboro bermakna karangan bunga. Nah, jadi kapan lagi guys, kalau kalian ada waktu nih ya, pas ke Jogja, mampir ya guys ya ke area Malioboro. Nah, tuh ada Starbucks juga di sini. Kalau kita lihat ada oleh-oleh Jogja yang pastinya tuh gulali masternya guys ya. Kemudian harga-harga di sini sangat miring sekali guys ya. Jadi kalau kalian mau beli apapun guys yang kalian inginkan, baik tas gitu ya, kemudian sepatu, baju, bakpia nih guys, mampir ke sini guys. Harganya bisa ditawar dan pastinya murah meriah. Lokasinya panjang banget ya, sepanjang membentang luar biasa, begitu ya. Nah, kalau yang ingin membeli batik banyak juga nih, salah satu batik yang terkenal ya, batik Danar Hadi. Wah, ini kebetulan saya pernah nih ya beli batik Danar Hadi, keren banget ya. Memang sih harganya bersaing ya guys ya, tapi kuat banget. Kemudian nih, kalau kalian ingin pakai baju adat, bisa nggak sih guys? Bisa. Di sini nanti kalian bisa pinjam kok ya, nggak harus beli. Jadi nanti bisa pinjam baju adat seperti ini, tuh ya. Nah, seperti pasangan ini ya. Jadi bisa pinjam baju adat. Nanti juga ada yang akan memfoto dan memvideokan. Tuh, ada lagi batik keris. Ini batik keris sangat kuat guys. Kita beli juga nih. Wah, lama banget untuk lunturnya. Ya, mungkin harga bersaing ya guys ya. Nah, kemudian kita cerita lagi ya guys. Jalan Malioboro dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja
seperti gudeg, jalan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering berekspresi atau mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, dan lain-lain. Nah, kalau di pagi maupun siang mungkin belum banyak bermunculan ya untuk para seniman ya guys ya. Jadi kalau kalian ingin melihat seniman-seniman yang ada di area ini ya malam ya guys ya, selepas maghrib begitu. Selepas maghrib pastinya nanti kalian bisa melihat seniman-seniman yang cukup banyak dan pastinya ramai banget di area ini. Jadi kalau kalian ingin melihat keramaian yang benar-benar bulat ramainya ya di malam hari guys. Nih ya ada yang bersama anaknya tuh ya, pinjam baju adat. Nah, ada lagi tuh pasangan-pasangan banyak banget ya yang meminjam baju adat. Pastinya harga nego ya guys. Nah, silahkan nanti pas ke Jogja sambil menikmati area Jogja. Pastinya di pusatnya adalah di Malioboro. Rasanya ada yang kurang nih ya kalau ke Jogja nggak ke Malioboro. Tuh, kalau kita lihat banyak banget ya yang pinjam baju adat. Ini ada 4 nih wanita atau perempuan ya, cantik-cantik guys. Tuh ya. Wah, kelihatannya didandanin juga guys. Kalau kita lihat tuh ya, udah difotoin, di videoin, didandanin. Di mana lagi? Tuh, adanya di pusatnya kota Yogyakarta. Ya, jadi di Malioboro. Tuh, area membentang luas banget. Kalau kalian mau keliling pakai beca, bisa banget. Atau mau pakai kereta kuda, wah, boleh banget ya saya. Jadi begitu. Nah, kita cerita-cerita lagi ya guys ya, biar nggak bosan. Ya, apa nih yang kalian ketahui tentang Malioboro? Nah, sekali lagi, tadi Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliabara, yang berarti karangan bunga. Nah, namun beberapa sejarawan lain berpendapat bahwa Malioboro berasal dari nama kolonial Inggris guys. Jadi bukan dari bahasa Sanskerta tadi, tapi ada yang bilang dari kolonial Inggris. Nah, yang bernama Malboro. Nah, yang pernah tinggal di Yogyakarta pastinya. Ya, seperti di jalan-jalan yang ada di lokasi kita ya guys ya. Oh, kita lihat dulu nih. Ada The Crepes, ada Mixo, ada Kopi Kenangan. Jadi nggak kalah menarik guys. Jadi kalau kalian ke sini nih, jadi nggak kalah banget menarik ya. Kalau kalian sering nih ke mall, nah kalian akan menjumpai hal yang ada di mall di area ini. Tuh kalau mau ke pasar ada juga ya, pasar yang dekat dengan Malioboro atau di area Malioboro ya. Namanya adalah Pasar Beringharjo yang pastinya harganya murah meriah. Wah, gitu ya. Keren banget. Sebenarnya di Malioboro ada nggak sih guys ya makanan khas gitu ya? Kita coba cek bersama ya. Jadi kalau kalian ke Malioboro nih, jangan lupa nih wajib mencoba yang namanya gudeg ya. Siapa sih yang nggak kenal namanya gudeg? Makanan khas Jogja ini menjadi ikon yang paling terkenal di kota Yogyakarta pastinya. Tapi gudegnya beraneka ragam ya guys ya. Jadi ada yang nggak ada airnya gitu ya, nggak ada kuahnya maksudnya. Terus ada yang ada kuahnya juga gitu ya. Jadi tergantung selera sih guys ya. Ada juga gudegnya yang manis gitu ya, ada yang asin ya, ada yang pedas juga ya, tergantung nanti kalian seleranya seperti apa. Nah, selain gudeg nih guys, ada juga bakpia patok. Wah, jadi memang bakpia ini ada di mana-mana di area Jogja ya. Tuh, nih bersama saya tuh ya, kita mau jalan-jalan nyari bakpia. Hehe, nyari bakpia plus nyari oleh-oleh ya. Karena kalau mau beli baju nih, mau beli kaos,
Kalau nggak di area Jogja di pusatnya begini susah ditemui guys ya. Saya udah pernah nyoba nih Jogja. Ini lupa nih beli kaos di area Malioboro. Nah, pas jalan-jalan nih, loh nggak ditemui, susah banget cari kaosnya. Wah, padahal kan kaos di sini murah-murah guys ya, murah-murah sehingga ya perlu sebuah kenangan ya, kenangan dari sebuah tempat gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang namanya adalah Kopi Jos. Nah, kalau kalian mau ke Kopi Jos, pastinya letaknya adalah di sebelah stasiun ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian pas kebetulan nginepnya di stasiun gitu ya, nah bisa banget ya. Nanti di deket-deket sana nih kalian bisa ke Kopi Jos ya. Kopinya keren nih guys ya. Jadi di Kopi Jos sendiri nanti banyak ditawarkan angkringan ya. Jadi kita sudah pernah ke Kopi Jos nih guys ya, ditawarkan angkringan yang banyak banget ya. Pastinya bukanya dari pagi guys ya. Jadi di pagi juga ada yang buka, kemudian di setengah siang gitu ya. Nah di jam 10-an sudah mulai komplit yang buka di area Kopi Jos sendiri. Jadi Kopi Jos itu tidak hanya satu tok gitu, itu enggak, banyak angkringannya. Jadi nanti kalian tinggal pilih. Yang pastinya lokasinya ada di sebelah stasiun gitu ya. Jadi kalau kalian pas kebetulan nginep di hotel-hotelnya dekat-dekat stasiun bisa banget. Nah kali ini kita nginepnya di dekat Malioboro, jadi langsung jalan aja kalau ke Malioboronya. Nah ini ada apa nih guys ya? Nih bersama saya ya. Tuh yuk kita jalan-jalan dikit lagi nih. Ada tulisan yang keren. Kira-kira yang pernah kesini sudah pernah membaca tulisan ini belum guys? Ini ada di teras Malioboro 1 ya. Setiap sudut kota Jogja itu romantis. Bener nggak sih guys ya? Oh, bagi yang pernah tinggal di Jogja pastinya. Kalau menurut saya sih ngangenin guys ya. Jadi rasanya ingin ke Jogja terus gitu ya. Ya entah nanti ke Bantul gitu ya, kemudian ke Gunung Kidul yang pastinya banyak pantainya gitu ya, atau di pusatnya. Jogja nggak pernah diam guys, luar biasa ya, muncul terus tempat wisata guys. Nah ini Jogja terbuat dari rindu pulang dan angkringan. Jadi memang rasanya kangen banget kalau nggak ke Jogja gitu ya. Coba aja kalau kalian sudah ke Jogja sekali dua kali gitu ya, nanti rasanya pengen balik suatu ketika, pengen balik lagi ke Jogja, menikmati suasana pastinya ya, suasana dari perbukitan gitu ya. Nih kebetulan kita datang juga ke Obeliksi ya, Obeliksi View. Nah yang belum pernah lihat Obeliksi View, lihat reviewnya di video saya guys ya, video saya sebelumnya pastinya. Sebelum review ini, sebenarnya ini kalau review teras Malioboro pernah sih saya review, tapi ini kita review terbaru nih ya, ingin lihat-lihat yang baru nih yang ada di sini seperti apa tuh. Kalau kalian lapar nih guys ya, pas datang ke teras Malioboro 1 ya, pada saat masuk ke arah kanan gitu ya, ke arah kanan masuk ya, masuk ke bawah sini. Ini banyak di tempat untuk pembelian makanan dan minuman. Jadi silahkan yang ingin makan dan minum di area ini pastinya. Apa sih guys ya yang membuat kota Jogja ini istimewa banget gitu ya? Kota ini disebut unik guys, karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini. Dan masyarakatnya seperti batik, jadi kain dengan corak khusus yang dibuat ya, dengan tangan dilukis dan dicetak. Tuh kalau kita lihat sekarang sudah banyak sekali turis-turis asing ya, wisatawan asing datang ke Jogja ya selepas pandemi dicopot ya guys ya. Ini area teras Malioboro 1 tuh, yang mau beli topi,
beli baju, jaket, kaos pastinya buat kalian, buat anak-anak. Tuh ada berapa lantai sih sebenarnya guys untuk teras Malioboro 1? Ini 1. Tuh naik pakai lift 2. Tuh naik lagi ada 3. Nah kalau kalian nggak bisa pakai eskalator, pastinya ya, kalau tadi eskalator ya, di ujung sana nih ada lift juga guys. Jadi jangan khawatir. Sampai ketemu ya guys di video-video saya yang lain.